Nah, ini sudah mulai direkam. Jadi malam ini saya akan coba untuk sharing ya terkait dengan industri semen sesuai dengan bidang saya yang saya geluti selama ini ya. Sudah hampir mungkin 15 tahun ya di industri semen, yang sebelumnya saya di industri pertambangan dan peleburan nikel, sekarang di industri pertambangan dan pembuatan semen. Jadi ada tambang, ada manufakturnya. Nah, nanti kita lihat seperti apa, saya ingin sharing proses untuk pembuatan semen, dan juga dilihat dari beberapa, maksudnya dilihat dari ilmu kimianya ya, meskipun nanti tidak akan terlalu dalam. Kemudian nanti insya Allah pertemuan berikutnya saya akan coba sharing terkait dengan peralatan atau apa saja yang bisa dilakukan untuk orang kimia ya di industri semen. Seperti lab-nya itu apa saja yang dilakukan di sana, lab-nya lab apa saja. Kemudian nanti hubungannya hasil dari lab itu dengan operasional di industri semen, baik untuk kualitas, apa namanya, untuk QA ya, quality assurance dan quality control-nya, dan juga untuk juga faktor di lingkungan, seperti apa hasil-hasil teman-teman nanti, misalkan kalau teman-teman rekan-rekan sudah bekerja nanti di lab, tetap di lab seperti saya dulu, itu nanti hasilnya dipakai untuk apa setelah lab gitu. Karena saya berharap nanti meskipun kita alumni kimia, belajar kimia itu jangan hanya nanti tahu tentang lab saja, karena itu nanti akan sangat bermanfaat. Jadi akan sangat bermanfaat jika teman-teman semua juga tahu terkait dengan prosesnya di lapangan, gitu loh. Seperti itu. Jadi nanti pertemuan ketiga seperti itu, pertemuan keempat mungkin kita itu ya, Bu Hera, terkait dengan tugasnya essay, dan kemudian mungkin presentasi ya untuk bagi-bagi kelompok. Jadi gambaran tugasnya mungkin saya usulkan gini, Bu Hera, apa? Ya, Nanti silakan, Pak. masing-masing dibagi kelompok gitu, kemudian nanti masing-masing kelompok memilih industri apa yang akan dikaji ya, apa dibuat jadi temanya. Kemudian nanti di industri itu prosesnya seperti apa, dikaitkan dengan kimianya, dan kemudian nanti orang kimia sendiri di industri itu di bagian apanya. Nah, nanti apa yang dilakukan di sana. Misalkan kayak di lab-nya ya, biasanya di lab-nya. Nah, nanti lab-nya di situ yang dilakukan apa saja di lab. Nah, kayak di sini sekarang saya coba sharing terkait dengan industri semen. Nah, karena saya itu background saya adalah praktisi, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman semua tuh kita diskusi, sharing ya terkait dengan praktisi, karena kalau ditanya teori yang sangat mendalam saya pasti inilah sudah banyak lupa tentang kimia juga. Jadi kita harapkan untuk interaktif ya diskusinya, tanya jawab, diskusi. Nanti kalau bisa ya saya akan jawab langsung, kalau tidak bisa saya akan cari untuk apa namanya, jawabannya seperti apa yang betul, seperti itu ya. Jadi gimana, setuju seperti itu Bu Vera dan teman-teman semua? Ya, setuju, Pak. Heeh. Lebih Jadi banyak diskusinya malah ya. diskusi, karena hari ini ya, saya akan sharing terkait dengan proses semen ya. Saya izin share ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini saya hari ini tanggal 23 terkait dengan semen manufacturing atau proses di produksi atau pembuatan semen. Sebelum kita lanjutkan, jadi nanti saya coba akan temanya hanya 3 saja. Jadi tentang semen, kemudian proses semennya, dan semen chemistry seperti apa sih, kimia, ilmu kimia yang ada di semen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini kembali saya ingin interaktif ya. Kalau kita selama ini, saat ini apalagi manusia modern sekarang ini kita kalau ke kota, ke manapun itu pasti akan melihat seperti ini ya, yang gambar pertama ini. Ada banyak gedung-gedung pencakar langit, kemudian di sini pasti ada jembatan ataupun pelabuhan ya, atau yang ini dermaganya di sini. Nah, kemudian ada ini jalan tol ya. Sekarang semua jalan, hampir semuanya sudah menggunakan
beton ya. Yang dulu menggunakan aspal, sekarang sudah diganti menggunakan beton. Kemudian ini komplek perumahan, sekarang makin banyak, yang tadinya hutan, yang tadinya kebun, sawah, atau apa menjadi komplek industri atau perumahan. Dan ini adalah contoh aplikasi lain, yaitu pedestrian. Nah, kalau kita melihat semua yang kita lihat yang gambar-gambar seperti ini, kira-kira apa yang ada di benak kita ini kaitannya dengan semen? Boleh ditunjuk, Bu Vera? Boleh langsung Kira-kira aja Pak Ibran mau nunjuk siapa, silakan. ini yang muncul di saya, siapa ini? Coba Mas Aldi Dwi Febrianto. Nah, kira-kira apa nih yang ada di benaknya kalau melihat ini gambar-gambar ini? Kalau dari saya pembangunan gitu sih Pak, lebih ke pembangunan. Pembangunan. Tapi untuk membangun ini butuh apa tadi? Semen. Salah satu Semen bahannya untuk semen. semen itu untuk di bagian apanya dia? Di semua bangunan atau gedung lah, trotoar, jalan, rumah, jembatan dan lain-lain itu. Semen itu untuk bagi campurannya gitu Pak, campuran semen dengan pasir ataupun material lain sebagai penguatnya gitu. Oke, ya, makasih. Nah, kalau dari Mbak Givenia, kira-kira apa nih yang dilihat kalau contohnya jalan aja nih? Kalau dari saya, mungkin sama kayak Aldi tadi, Pak, campuran dari uh, bahan tersebut, misalkan campuran dari pasir, batu, terus semen sebagai uh, landasannya lah, Pak, sebagai uh, awal dari pembangunan tersebut. Jadi sekarang ini semen itu menjadi salah satu kebutuhan pokok untuk manusia modern ya. Kita tidak bisa mengingkari itu karena kita tahu kalau yang sering ke Jakarta apalagi lewat jalan itu udah jalan layang, itu semua konstruksinya jelas pakai beton ya. Apalagi sekarang dengan sistem ngecornya nggak di situ ya kalau kita lihat. Tapi semen itu nggak kelihatan kan di situ, ada di mananya gitu. Yang terlihat adalah betonnya atau konkrit ya. Rumah juga seperti itu ya, trotoar juga seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, jadi semen itu seperti sebagai perekat. Jadi dia itu akan berfungsi sebagai perekat itu yang sekarang banyak digunakan, semen-semen jenis semen yang banyak digunakan itu jika dia ditambahkan dengan air sehingga dia akan menjadi keras. Jadi tadi saya sebutkan bahwa setelah air ini semen itu konkrit ya, terutama konkrit atau beton ini menjadi sumber yang sangat dibutuhkan dan mungkin jumlahnya juga banyak dan juga sekarang menjadi bahan yang sangat dibutuhkan untuk manusia modern karena sekarang bangunan semua hampir menggunakan beton ya. Nah, untuk jenis semen sendiri itu adalah ada Portland semen. Ini adalah dari hydraulic lime atau batu kapur ya yang dipanaskan dan ditambahkan air. Nah, kemudian ada pozzolan semen. Nah, ini adalah dari biasanya abu gunung Merapi ya, gunung berapi. Abunya itu bisa memiliki sifat yang seperti semen meskipun tidak 100% seperti semen yang Portland. Nah, kemudian ada natural semen. Ini sih campuran dari limestone dan clay. Zaman dulu belum ada semen yang hidrolik ini atau hidrolis atau yang Portland semen ini menggunakan semen yang dari alam, campuran dari limestone dan clay. Jadi jelas ya, fungsi semen itu adalah sebagai perekat. Nah, untuk jenis semen sendiri yang sekarang banyak digunakan di antara 3 jenis ini, itu adalah semen Portland, atau yang berasal dari batu kapur. Jadi jenis-jenisnya itu untuk Portland itu ada beberapa tipe semen, jadi mungkin bagi teman-teman sekalian menjadi pengetahuan lagi ya, bahwa semen itu tidak hanya satu jenis. Jadi tidak mungkin semen yang digunakan untuk
bangunan rumah 1 lantai, 2 lantai, itu digunakan untuk pembangunan jalan layang gitu, tidak bisa. Atau digunakan untuk di pelabuhan atau jembatan Suramadu, itu nggak akan bisa gitu. Jadi semen juga ada beberapa tipe. Ini ada tipe 1, ini biasanya disebut ordinary Portland cement. Ini semen yang dipakai untuk penggunaan umum, seperti yang untuk rumah ya, bangunan-bangunan yang sederhana. Itu tidak ada persyaratan khusus, itu tipenya namanya tipe 1. Nah, untuk tipe 2 ini ada tahan terhadap sulfat. Jadi semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat sedang dan kalor hidrasi sedang. Kemudian untuk tipe 3 ini untuk yang strength atau kekuatan awalnya cepat. Ini semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kuat tekan awal yang tinggi. Kuat tekan awal ini dalam artian, jadi kalau si semen ini dicampur dengan pasir, dengan agregat itu, dia akan langsung cepat kuat gitu, keras gitu, mengeras gitu. Nah, untuk tipe 4 ini low heat hydration, ini semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi rendah. Ini biasanya digunakan untuk struktur beton seperti dam. Nah, itu bendungan, itu beda lagi. Ini tipe 4. Dan tipe 5 ini yang resisten terhadap sulfat. Ini yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan sulfat tinggi. Ini biasanya di pelabuhan gitu ya, klor atau sulfat itu yang dia harus tahan. Jadi kalau kita lihat di pelabuhan itu bangunannya, dermaganya itu cepat korosif, itu semennya tidak boleh yang biasa gitu, yang kayak tipe 1 ini ordinary. Jadi seperti itu. Jadi kalau kayak kita sekarang lihat pembangunan LRT, pembangunan apalagi kereta cepat, pembangunan jalan layang MBZ kemarin ya, atau tol Cikampek atau apa yang MRT di Jakarta, itu semennya tipe khusus biasanya dia. Karena dia ada persyaratan-persyaratan khusus seperti itu. Ini jenis semen. Nah, tadi seperti disebutkan teman-teman sekalian bahwa kalau semen dicampur dengan agregat yang halus atau biasanya pasir ya, kemudian ditambah air, baru dia akan bereaksikan ya. Ini namanya mortar. Jadi campurannya namanya mortar. Ini biasanya dipakai untuk bangun rumah ya. Bangun rumah, kemudian untuk plester di bata ya, bangun nyusun bata itu untuk plesteran. Nah, ini namanya mortar gitu. Jadi kalau kita bangun rumah kan ada strukturnya. Nah, kalau strukturnya itu namanya ini konkrit. Konkrit itu dari kerikil ya. Kemudian kerikil biasanya hanya kerikil ya, atau kerikil dia abu batu biasanya dicampur juga untuk mengisi rongga-rongga di dalam campuran ini. Kemudian ditambah semen dan kembali air. Makanya namanya tadi hidrolik semen. Jadi dia semen ini akan bereaksi jika ada air gitu, membentuk konkrit. Nah, ini biasanya kalau di rumah ya, konkrit ini dipakai untuk kolom atau rangkanya ya, rangka betonnya, atau untuk lantai 2 ya yang beton. Nah, kemudian mortar ini digunakan untuk masang bata ya, atau plesteran atau pasang lantai seperti itu. Jadi inilah penggunaan semen. Nah, kalau kembali saya ingin diskusi, kalau begitu semen ini jenis industrinya dia industri apa? Industri siap industri. Kalau nggak salah, tolong saya di ini juga dikonfirmasi lagi juga. Ini industri kan ada industri ekstraktif, non ekstraktif ya. Kemudian dia ada industri yang primer, sekunder ya, tersier. Nah, itu semen ini kan termasuk dia industrinya adalah ekstraktif ya, karena dia ada penambangannya, penambangan batu kapur, penambangan silika, pasir besi gitu ya, ekstraktif berarti dia karena ada tambangnya. Kemudian dia juga industri yang termasuk industri sekunder karena hasil produknya berupa semen itu belum bisa langsung dimanfaatkan oleh manusia. Dia harus dicampur dulu, diproses lagi, biasanya di batching plant ya, atau dicampur tadi dengan ini, baru bisa membentuk suatu produk ya, produk berupa jalan raya, rumah, atau apa, baru itu bisa dinikmati. Jadi industri semen itu termasuk seperti itu ya. Nah, ini untuk penggunaan semen sendiri seperti ini. Nah, ini kalau
bicara ke proses pembuatan semen, bahan baku semen ini ada bahan baku utama ya. Itu ada 4. Yang pertama adalah limestone atau batu kapur, shale atau clay ya, biasanya juga lempung, shale atau clay lempung, kemudian pasir silika, dan pasir besi. Ini adalah 4 komponen utama dari semen. Gitu. Jadi biasanya disebut ini kalau di ini CSAF kalau disingkatan di orang-orang semen ya. Jadi main komponen untuk limestone ini adalah limestone dan shale-nya, karena dia kandungan utamanya adalah Ca ya, kalsium. Kemudian nanti untuk shale-nya ini untuk di aluminanya paling banyak, silikanya di silika, dan besinya di Fe-nya. Jadi seperti itu. Inilah komponen utama pembuatan semen, bahan baku utama. Nah, kemudian nanti biasanya ada bahan baku alternatif. Ini nanti akan kita sama-sama diskusikan ya, untuk bahan baku alternatif ini apa saja. Inilah raw material dari semen. Nah, kalau kita bicara tentang proses semen, jadi semen itu ada tambangnya. Di tambang itu dia batu kapur itu sifatnya keras. Kalau kita lihat batu kapur itu keras, sehingga dia harus diledakkan dulu untuk menambangnya. Jadi tidak seperti saya dulu di nikel itu, dia laterite itu dia hanya kayak bukitnya dan tanahnya itu dia mudah untuk dikeruk ya, menggunakan loader seperti ekskavator atau apa. Nah, kalau di batu kapur ini harus diledakkan. Jadi ini batu kapurnya yang pertama biasanya dibor dulu beberapa meter, kemudian diledakkan, setelah diledakkan baru diangkut dan dihancurkan. Crusher, makanya ada proses pertama ini crusher. Kemudian nanti hasilnya akan disimpan. Ini masih agak kasar ya. Kemudian nanti di milling, dihaluskan lagi. Kemudian nanti dipanaskan di sini, di preheater, pemanasan awal. Kemudian dipanaskan sampai dia mencair di kiln, namanya rotary kiln. Dan nanti hasilnya setelah mencair nanti didinginkan menjadi semen setengah jadi, disebut clinker, dan disimpan di sini di clinker silo. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian nanti clinker ini akan digiling dengan material tambahan lain di semen mill, prosesnya di semen mill menjadi semen dan disimpan di semen silo. Baru nanti semen ini akan dikirimkan melalui di kantong atau di truk ya. Jadi kalau di kantong ini ada backplane atau pengantongan, baru nanti dikirim ke customer. Itu gambaran umumnya seperti itu, gambaran besarnya ya. Seperti itu. Nah, kalau dari flowchart sendiri yang tadi saya ceritakan, ini kalau flow proses dari produksi semen ini tadi dari penambangan saya sebutkan, kemudian dihaluskan, di crushing atau dihancurkan dulu, belum dihaluskan, baru nanti masuk ke storage. Storage-nya ini yang tadi 4 bahan baku utamanya. Yang ditambang itu adalah yang silika, biasanya kalau di pabrik semen itu, kalau kita lihat pabrik semen pasti dekat dengan gunung kapur, karena dia 80% tadi kan, bahan baku semen itu adalah batu kapur. Nah, kemudian 4 bahan baku utama tadi disimpan di di storage, baru nanti dari bahan baku tersebut di feed ya, kemudian dengan proporsi tertentu itu di mill atau digiling lebih halus lagi di sini, raw mill namanya, raw material milling. Kemudian hasil yang sudah lebih halus daripada yang di awal crushing ini masuk ke silo. Makanya kalau kita lihat di pabrik semen pasti ada seperti bukan menara, penyimpanan yang tinggi-tinggi itu untuk menyimpan sebenarnya, sama preheater. Nah, itu dari mill ini, raw mill ini dipanaskan di rotary kiln ini. Nah, rotary kiln ini untuk memanaskan semen ini menggunakan batu bara, panasnya dari batu bara. Jadi batu bara yang dari raw coal ya, atau yang besar itu di milling dulu, dihaluskan dulu, dia untuk diumpankan di burner di kiln ini. Nah, ini nanti suhunya bisa sampai 1700 untuk burnernya ya, tapi untuk material bisa sampai 1400, sekitar 1400. Nah, itu nanti sampai mencair bahan bakunya.
kemudian didinginkan secara langsung dari cair didinginkan. Ini menjadi kerikil, namanya klinker. Nah, klinker ini kemudian disimpan tadi, kan ada yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah disimpan ini klinker bisa langsung dijual atau digiling menjadi semen. Jadi ini proses utamanya pabrik semen itu ada di sini, yang pembakaran ini. Disinilah proses reaksi kimianya juga terjadi. Kalau yang di awal-awal sama akhir itu dia proses fisika saja. Jadi ini setelah menjadi klinker tadi, semen setengah jadi, itu ditambahkan gypsum, kemudian ada mineral komponen lain, mineral tambahan, kemudian digiling, dan digiling ini makin halus lagi, itu menjadi semen. Nah, semen inilah nanti akan berupa apakah bag atau jumbo bag atau semen bulk yang dikirim ke ke customer seperti itu. Kembali ini semen prosesnya seperti ini. Jadi dari quarry, crusher, ini transport biasanya paper conveyor. Kemudian di industri semen itu yang paling diperhatikan adalah blendingnya. Nah, makanya di sini ada mixing itu semua sangat sangat mempengaruhi kualitas semen untuk campuran tadi, karena bahan bakunya itu kan campuran dari berbagai, ada 4 ya yang utamanya itu harus diblend dengan sempurna, dengan sehomogen mungkin, seperti itu. Nah, ini kemudian raw mill ini yang tadi saya sebutkan masuk ke preheater, masuk ke kiln lagi, kemudian menjadi klinker ditambahkan aditif lain di semen mill, digrinding menjadi semen. Jadi ini kembali lagi ada 4 proses utama, dari tambang, preparation-nya tadi, kemudian klinkernya, production, dan ini grinding, distribution. Tapi paling utamanya proses semen ada di sini. Karena disinilah terjadi reaksi kimia pembakaran dari batu kapur. Dan dampak juga kalau kita bicara orang lingkungan kayak saya ini, dampak paling besar itu adalah juga di sini, di proses pembuatan klinker. Sebelum lebih detail, ada yang ingin didiskusikan? Kira-kira? Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh. Silakan Ali. Ya, Pak. Saya izin bertanya. Untuk proses tadi, Pak, untuk kami dari kimia, apakah kan kita dari skala laboratorium ya, Pak. Nah, apakah di proses yang paling utama saja atau dari di awal proses fisikanya, Pak? Atau iya, kita kan nanti skalanya skala lab apa namanya, ya. Jadi ya. Sudah pertanyaannya, Mas? Untuk kimia tadi ya? Iya, Pak. Kimiawan itu peranannya di mana, Pak? Di laboratoriumnya maksudnya? Ya. Pekerjaan di laboratoriumnya di proses ini. Oke. Makasih pertanyaannya. Jadi untuk biasanya di semen, itu lab-nya ada 2. Ada lab kimia, ada lab fisika. Jadi yang dicek di semen itu selain kimianya, juga fisikanya. Jadi kalau untuk lab kimia, itu biasanya dari semua ini, Mas, dari awal penambangan di sini, ini sudah dicek. Misalkan di batu kapur, dia kandungan CaCO3-nya berapa? Kemudian nanti di bahan baku tadi yang silika. Jadi semua bahan baku dicek. Batu kapurnya, silikanya. Karena tadi untuk ini ya, kandungan utamanya yang silika, kemudian alumina, besi. Ini semua dicek kandungannya berapa. Karena ini komposisinya harus tertentu untuk namanya raw mix design. Dan di situ lab kimia itu akan melakukan perannya, karena disitulah kandungan kimia yang akan dicek. Itu lab kimia. Kemudian nanti sampai di proses kalau kita bicara proses ini ya, kemudian setelah itu dia akan digiling bersama menjadi ini raw mill namanya. Raw mill ini prosesnya, milling ya, penghalusan.
mel ini adalah produknya, ini adalah sudah campuran dari yang keempat tadi. Nah, campurannya pun dicek kandungannya seperti apa untuk campuran tadi. Itu terutama 4 unsur tadi. C, S, A, F. Nah, itu yang akan dicek. Kemudian setelah melalui proses pembakaran, ini hasilnya klinkernya ini juga dicek, gitu. Itu yang akan dicek oleh kimia. Nah, kemudian nanti setelah klinker ini sampai jadi produk semen, itu juga akan dicek dari quality control-nya, gitu. Sedangkan fisikanya itu biasanya di akhir. Kalau lab fisika itu banyak lab fisika juga itu adalah orang kimia kalau di pabrik semen. Karena di situ yang dicek adalah kehalusannya, terus tadi apa kuat tekannya berapa kalau sudah jadi semen itu aplikasi semennya yang dicek oleh orang lab fisika. Gitu. Jadi semen tadi dicampur dengan apa kehalusan semen pertama jelas. Kehalusan semen, kemudian nanti dia selamnya seperti apa. Selam itu biasanya kalau semen itu dicampur dengan air dengan pasir itu ditempel ke tembok apa biasanya pakai kerucut ya. Kerucut itu ditaruh, nanti kerucut ditarik dia si semen ini akan apa namanya langsung turun apa dia tetap diem gitu. Bentuk kerucutnya tadi di apa seiring gravitasi itu dia langsung longsor apa enggak gitu. Itu di lab fisika. Jadi fisika itu lebih setelah semen sudah jadi. Itu dicek, itu lab fisika. Nah, kimia itu dari awal penambangan sampai jadi produk semen biasanya. Nah, sekarang juga ada tambahan juga untuk produk semen itu selain kualitasnya dari sisi kimia ya, unsur kimianya, itu juga dari logam beratnya. Itu juga dicek. Seperti apa. Seperti itu yang orang kimianya. Gimana? Oh, baik Pak, terima kasih Pak menjawab Ya. sekali. Jadi seperti itu ya, teman-teman untuk prosesnya. Jadi proses gambaran kita. Ada yang bertanya nih. Ada lagi? Adik, silakan. Fatima. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Izin bertanya, Pak, terkait menanggapi terkait tadi pertanyaan dari Ali. Untuk sekian banyak proses tersebut, dalam satu kali produksi semen itu memakan waktu berapa lama ya, Pak? Karena kan mengingat di sini tahapannya banyak banget, dan tadi juga udah dijelasin banyak banget yang harus dicek gitu. Untuk sampai di tahap menghasilkan semen tuh kira-kira memakan waktu berapa lama ya, Pak? Nah, ini tergantung dari sampel mana yang diceknya. Apakah di apa namanya di quarry ini atau di misalkan di klinkernya atau di hot mill ini sebelum masuk ke klinker atau pas produk semen. Yang jelas proses semen ini prosesnya continuous. Tidak per batch ya. Jadi tadi biasanya pengambilan sampel itu berdasarkan dari apa namanya penelitian ya. Itu diambil untuk misalkan di quarry, di penambangan ini diambil pas dia apa namanya kemarin saya pernah cerita di awal itu eksplorasi dari si tambang ini. Tambang kan sebelum dieksploitasi dieksplorasi ya. Nah, orang geologi ngebor. Nah, ini kandungan dari limestone-nya seperti apa kandungan. Sehingga ini menjadi apa namanya ibaratnya deposit ya. Deposit dari batu kapur ini bisa menghasilkan semen berapa ton ini gitu loh. Karena untuk pabrik semen itu tidak ada limbahnya. Jadi tidak ada semen ibaratnya apa ya? Kayak produk gagalnya, itu nggak ada di pabrik semen. Jadi kalau pabrik makanan atau apa kan biasanya ada produk reject ya. Kalau di sini paling ada klinker biasanya misalkan sudah jadi klinkernya ternyata kurang pembakarannya kurang sempurna, kurang bagus ya. Sehingga klinkernya kurang kualitasnya jelek, itu akan diumpankan lagi ke sini, ke bahan baku lagi. Dicampur lagi, masuk lagi. Debunya pun yang muncul yang timbul dari proses ini nanti masuk lagi ke proses lagi. Masuk di raw mill sini debunya. Jadi proses semen ini termasuk proses yang tidak ada menimbulkan apa namanya produk samping seperti itu. Nah, untuk apa namanya berapa lama analisa sampelnya itu tadi tergantung dari alat dan frekuensi sampel. Pertama jelas frekuensi sampel. Jadi frekuensi sampel misalkan kalau tadi di mining itu dia
pas eksplorasi dia pas drilling, kemudian pas di hasil crusher ini di sampling, kemudian nanti dicek di lab, itu biasanya ada yang frekuensi samplingnya itu per jam, ada yang per shift, ada yang per hari, seperti itu. Nah, misalkan kayak di hot mill ini, kalau tidak salah itu dia per shift paling enggak, gitu. Jadi itu diambil, kemudian yang pertama frekuensi sampling, kemudian yang kedua adalah jenis alat yang digunakan untuk analisa. Karena mungkin pertemuan berikutnya ya saya akan menggambarkan alat-alat apa saja sih, alat-alat lab apa saja yang digunakan di pabrik semen, termasuk tadi untuk lab kimia dan lab fisikanya, dan juga nanti di pabrik semen kami ada lab bahan bakar alternatif yang dulu saya pegang di situ. Jadi alatnya apa saja? Ya tadi misalkan ditanyakan tadi berapa lama satu sampel itu bisa diselesaikan. Nah, itu hitungnya itu dari mulai sampling, kemudian nanti preparasinya, kemudian analisanya sehingga keluar hasil. Nah, di pabrik semen ini sudah menggunakan, kalau misalkan kayak di raw mill ini, dia automatic sampling. Jadi dia ada satu mesin yang dipasang untuk mengambil sampel, kemudian nanti karena sampelnya padat ya, hampir semuanya padat sampelnya. Terus proses semen ini dry proses kering, jadi dia hampir sama sekali tidak menggunakan air untuk prosesnya. Karena agak flashback sedikit, proses semen itu ada wet, ada dry. Sekarang yang banyak digunakan itu proses dry. Jadi sampelnya padat, kemudian kalau sampel padat itu pasti dihaluskan. Jadi prosesnya tadi sampling secara otomatis, diambil kemudian dihaluskan, kemudian tadi alat yang digunakan apa? Kalau misalkan ada, nanti saya share itu terkait dengan paling utama yang digunakan, alat yang digunakan di pabrik semen ini adalah X-ray. X-ray-nya jenisnya XRF ya, fluorescence. Jadi untuk menganalisa kandungan tadi Ca, Si, Fe, dan Al. Paling utama itu. Karena itu adalah mayor elemen yang konsentrasinya persen ya. Tuh. Jadi alat-alat itu yang digunakan, X-ray. Kalau alat untuk ada yang tahu nggak kira-kira alat lab yang digunakan untuk analisa logam yang lain selain X-ray kira-kira apa? Ada yang tahu? Untuk logam? Ayo udah dapat kimia instrumen kan ya? Kimia instrumen udah kan? Udah dapat? Coba dijawab Pak, spektroskopi serapan atom. AAS ya? AAS bisa. Iya Pak. Tapi kalau tadi kandungannya dia dalam persen atau besar kandungannya. Jadi kira-kira alat apa yang paling cocok digunakan? Kan untuk logam biasanya ada X-ray, ada AHS, ada ICP, ya, ada XRD gitu. Alat-alat apa yang pernah sudah diinikan, Bu Vera? Alat instrumennya? Atau secara teorinya lah. Udah dikasih semua kan ya? Ini semester 5 kan ya? Semester 5 kan? 5 Iya, ya? Bu. Iya. Udah Sudah dapat dikenalin? instrumen kan ya? Kimia analis instrumen di semester ini, Bu. Oh, baru masuk nih. Baru masuk ya? Oke. Baru masuk ya. Semester 5, baru semester 5. Ya, jadi tadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa seberapa lama sampel itu dari sampling sampai keluar angka, itu tergantung tadi, pertama frekuensi sampelnya, kemudian tantangan paling besar di industri yang maksudnya yang skala besar seperti ini yang menggunakan belt conveyor, kapasitas itu, kalau bicara kapasitas ini produksi klinkernya ini 4.000 ton per day. Bisa kebayang nggak? 4.000 ton per hari produknya ini. Jadi ribuan ton gitu lah ya per harinya. Jadi kita lihat, kita bisa bayangkan sampel yang seperti apa yang harus diambil supaya mewakili dari sekian ribu ton ini. Kan di lab kan
misalkan apalagi AAS atau ICP, berapa gram itu, berapa miligram itu sampel yang dianalisa. Itu tantangan paling utama orang kimia nanti di industri ini adalah tadi, dari lapangan yang sekian ribu ton atau gitu, maksudnya jumlah besar, tapi bisa diperoleh angka yang sampel yang mewakili sehingga angkanya diakurat. Itulah nanti saya juga mungkin insya Allah minggu depan ya, atau 2 minggu lagi ya Bu Vera ya. Jadi saya coba akan share terkait dengan sampling, preparasi, dan analisis. Karena itu kan kadang kalau kayak kita dulu, atau mudah-mudahan sekarang enggak ya Bu Vera. Dulu kalau kita di kuliah dulu kan kayaknya sampling itu diajarin nggak ya, sampling, cara sampling? Kalau Kayaknya di iya deh. UNJ ada sampling itu. Jadi sampling air, sampling udara, sampling padat seperti apa. Karena itu sangat pengaruh besar gitu. Jadi saya agak lupa itu. 60% atau itu lebih itu kesalahan hasil analisa itu adalah dari sampling dan preparasi, penyiapan. Kayak misalkan tadi sampelnya adalah misalkan sampel semen ya, sampel semen. Nah, sampel semen itu untuk menganalisa dengan X-ray itu kan harus dipreparasi, disiapkan. Nah, preparasinya apa yang cocok? Itu juga ada beberapa beberapa jenis ya preparasinya. Apakah dia di-press saja, apakah dia dibikin fuse, namanya fuse pellet. Karena untuk X-ray itu kan dia harus ada bentuknya pellet untuk bisa dianalisa di X-ray. Seperti itu. Jadi tadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa berapa lama analisanya ya tergantung dari alat yang digunakan. Tapi kalau X-ray tadi biasanya dari sampel padat, kemudian nanti dihaluskan. Setelah halus itu nanti dia di-press. Press ini pasti kalau hanya semen, misalkan sampel semen aja ya, atau sampel kapur aja, padatan. Kemudian nanti di-press, itu dia akan pecah, nggak bisa membentuk pellet atau koin ya. Karena itu kalau mau dianalisa di X-ray itu harus dibentuk koin dulu, baru bisa dianalisa. Nah itu juga teknik-teknik sampling, teknik preparasi, teknik analisa itu sangat harus dikuasai oleh orang kimia. Minimal tadi harus menguasai di lapangan, menguasai itunya, dan nanti meskipun yang melakukan di teman-teman analis ya, kalau misalkan ada teman-teman kimia energi analis juga itu harus memahami terkait hal itu. Jadi seperti itu. Kira-kira bisa menjawab nggak yang tadi pertanyaan? Bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Bisa ya. Saya kebayang ya nanti seperti apa. Jadi kembali ke ini proses semen tadi. Untuk penambangan tadi biasanya diawali dari raw material extraction ini ya, dari bukit ya. Biasanya kan kita namanya tambang dari bukit. Kemudian saya sebutkan tadi di drilling karena kapur itu keras. Jadi gunung kapur, kalau yang sudah pernah ke gunung kapur itu kan pasti keras. Di drilling dulu, kemudian diledakkan plastik. Baru setelah hancur nanti, tapi bongkahan-bongkahan besar ini diangkut dengan truk. Nah, kemudian didumping di crusher atau dihancurkan, dihaluskan lebih kecil-kecil gitu supaya besaran size-nya itu ukurannya lebih kecil lagi. Nah, kemudian ini di crushing ya. Jadi limestone atau ini contoh-contoh aja, mau limestone di crushing ini dia ukurannya masih agak besar. Ini masih belum bisa, ini harus lebih dihaluskan lagi nih untuk nanti proses berikutnya. Ini masih di raw material preparation-nya. Nah, ini kandungan-kandungan kimianya untuk material utamanya ya, yaitu limestone. Limestone ini CaCO3. Dia biasanya kalau ininya ada limestone, marble, chalk ya. Coral limestone ini high grade. Ini sekarang ini tergantung dari area tambangnya ya. Karena high grade ini biasanya terlihat dari batuannya itu lebih keras, sangat keras gitu loh. Jadi karena CaCO3-nya 95 sampai 100%. Gitu. Jadi sangat keras ya. Kemudian ini lime sand ya atau shell deposit itu biasanya kandungannya dia 85 sampai 95, dan marl limestone ini yang 75 sampai 85. Ini yang
material utama dari si pembuatan semen atau limestone. Nah, ini tadi komponen utama dari untuk pembuatan di semen ini ada silika, alumina, Fe, dan Ca. Ini main elemennya. Nah, yang minornya sih ada MgO, SO3, SO3 berupa gas ya, SO3 ya, kemudian K2O, ini yang lain-lain ini minor elemennya dan trace elemen. Nah, makanya tadi kalau terkait instrumen, biasanya kalau yang besar ini main elemen, instrumen yang cocok digunakan adalah X-ray. Gitu. Karena kalau ICP biasanya main di sini, minor atau trace elemen. AS, ICP, karena kan sudah praktikum belum, Vera? Nganalisis pakai itu instrumen, itu belum ya? Semester ini baru? Belum. Biasanya dapat teori dulu baru next semester. Kalau di X-ray itu kan sampelnya jumlahnya biasanya sekian gram ya, sekian gram gitu, lumayan banyak. Nah, kalau yang ini minor-minor ini di AS atau ICP biasanya kan sampelnya hanya sekian miligram, sedikit sekali. Nah, itu makanya tadi pemilihan alat dan preparasinya sangat harus dikuasai oleh teman-teman di kimia ya. Nah, kemudian tadi untuk raw material biasanya kalsium ini sumbernya dari limestone, marl, kalsit, aragonit. Ini contoh-contohnya, ini semen Cilendas ini biasanya yang debu dari proses semen. Ini sumber-sumber untuk kalsium. Untuk silika biasanya ada di clay, marl, pasir ya, shale, fly ash. Ini material hasil proses biasanya ya. Slag juga ada. Kemudian alumina banyak di clay dan shale. Fly ash ini juga produk dari biasanya pembakaran batu bara ya, fly ash ini. Dan besi sebagian ya, paling banyak kalau besi itu ada di ini iron ore sama mill scale, ini juga produk samping ya dari peleburan. Shell juga ada, blast furnace dust ini juga produk samping. Jadi ini material-material yang dapat digunakan di sebagai bahan baku semen. Kemudian selain bahan baku yang utama tadi juga ada korektif material. Nah, korektif tadi yang Fe dia itu bisa bahan tambahannya korektifnya itu dari iron ore atau pasir besi ya. Kemudian ada pyrites ash, boksit, laterite. Ini material-material lain yang bisa digunakan untuk di raw material semen. Karena tadi kembali bahwa unsur utamanya adalah ini. Unsur utama dari kandungan yang ada di semen gitu. Ini minimum konsentrasinya untuk korektif material tadi. Jadi selain bahan utamanya ada bahan baku korektifnya untuk menambah dari komposisi dari kimia yang ada di semen. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa di proses semen itu homogenitas itu sangat diperhatikan. Makanya nanti kalau misalkan sempat ke pabrik semen itu penyimpanan bahan baku setelah tadi dihancurkan, dihaluskan, terutama setelah dihancurkan, limestone itu yang paling banyak tadi. Dia menyimpannya itu seperti membuat kue lapis seperti ini. Jadi kue lapis kan dia biasanya atasnya, tengahnya, bawahnya itu kan bisa berlapis-lapis. Nah, supaya mencapai homogenitas tadi di blending namanya. Nah, blending ini dia untuk dari crusher disimpan di sini di tempat penyimpanan ini, bentuknya seperti ini di gambar ini. Seperti ini. Ada dua jenis. Dia ada yang modelnya lurus seperti ini, ada yang modelnya dome atau bulat. Nah, saat menaruh material setelah dihaluskan itu dicurahkan dari atas ya, pakai belt conveyor setelah halus tadi. Kemudian nanti si belt conveyor ini akan berjalan ke kanan gitu, ke kanan sampai ujung, nanti ke kiri lagi. Sampai dia membentuk ini bukan hanya satu gundukan tapi satu kayak piramid gitu ya. Prisma atau kalau ini ya. Nah, ini memanjang begini. Nah, terus gitu. Nah, nanti ini naruh materialnya. Nah, pas ngambilnya pun dia akan pakai alat yang ini.
Jadi apa namanya, dari atas ke bawah terus gitu sambil jalan. Jadi tidak menggunakan kayak loader atau excavator diambil, dikeruk terus diambil, enggak. Supaya tadi si raw material ini yang diambil itu lebih homogen. Seperti itu. Jadi inilah yang dilakukan di industri semen. Nah, kemudian setelah material tadi empat material tadi dicampurkan dengan komposisi yang setelah di set ya, masuk ke namanya raw mill preparation. Dan ini namanya alatnya raw mill, milling atau giling ya. Jadi dari mulai materialnya masuk, kemudian di sini digiling. Ini gilingannya itu seperti meja yang diputar. Jadi ada rollernya yang mejanya, kemudian ada roller yang di sininya. Jadi kayak materialnya ditaruh di sini, nanti materialnya jatuh ke pinggir, nanti ini diputar sampai halus dia. Nah, kemudian untuk yang halus ini akan disedot gitu. Classifier ini untuk memilah yang masih kasar akan balik lagi ke meja, digiling lagi, yang halus akan disedot sebagai produk dari mill. Jadi kebayang ya seberapa halusnya itu. Makanya jangan heran kalau nanti berkunjung ke pabrik semen banyak debu, karena memang pabrik semen itu membuat debu. Karena kalau tidak halus itu kualitas semennya akan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Karena ada syarat kehalusan untuk semen. Makanya dari awal tadi, dari besar di crushing menjadi kecil, dihaluskan lagi, sampai di akhirnya nanti masih dihaluskan lagi, sampai dia benar-benar halus sekali. Nah, ini namanya raw mill preparation. Ini masih tadi keempat bahan utama tadi dicampur, kemudian digiling di sini, menjadi produk namanya raw mill. Nah, raw mill ini nanti masuk di sini ya, masuk di blending silo atau raw mill silo ini. Ini yang bentuknya biasanya kayak tabung ya, tabung tinggi itu. Nah, nanti di situ juga kalau silo itu kan bentuknya seperti tabung, dia jatuhnya tuh dari atas ke bawah gitu. Jadi si material halus tadi dijatuhkan, sehingga kan di dalam silo itu dia akan bercampur ya, lebih homogen lagi. Baru setelah itu dari silo ini akan diumpankan ke preheater. Preheater ini terdiri dari siklon. Jadi material-material halus tadi berputar di sini siklon. Ini temperaturnya dari mulai sekitar 300 ya. Semakin ke bawah semakin panas. Gitu. Jadi dari 300 turun menjadi ke sini semakin panas 400, 500, 600. Nah, di sini itu 700 derajat. Kalau di ujungnya kiln ini. Nah, nanti kilnnya ini miring ke arah kanan sini. Nah, ini counter current, jadi si burnernya, apinya ini dari depan, si materialnya dari belakang sini. Nah, ini temperaturnya untuk materialnya itu bisa sampai 1400. Jadi tadi material yang sudah halus tadi, kalau sudah masuk ke kiln ini akan meleleh. Jadi oksida-oksidanya kan pasti akan lepas ya. Makanya di sini namanya kalsinasi namanya, melepaskan oksidanya. Nah, ini mencair. Ini suhunya pasti tinggi banget ya, Pak? Ya, kalau burnernya bisa sampai 2000 hampir, dan materialnya 1700, 1400 di sini sampai meleleh ya. Ini rotary kiln namanya ya. Jadi tabung yang miring ini terus berputar dia. Berputar itu nanti materialnya kan dari sini mulai meleleh di sini, nah nanti materialnya panas sampai meleleh, dia akan ke sini karena dia miring ke sini. Saya memang mendekati si burner ini kan semakin mencair dia, makin panas di sini. Nah, ini jadi di sini itu energi panas yang dibutuhkan. Energi panas ini datang dari bahan bakar utamanya yaitu batu bara. Jadi batu baranya dihaluskan, kemudian disemburkan di dalam burner ini menjadi api ya. Nah, untuk membakar si bahan bakunya. Tadi sampai 2000 hampir ini kalau di burnernya sini. Kalau di materialnya sih nggak sampai 1700, 400 sampai 1700. Jadi meleleh. Itulah tadi, makanya tadi C, S, apalagi A, L, A sama F ya. Nah, itu nanti dia menjadi satu tuh di situ. Secara kimianya ya. Jadi oksida mineral tadi dia akan mencair.
Nah, kemudian setelah mencair ini, dia akan didinginkan secara tiba-tiba di sini, menggunakan udara, disemburkan udara. Jadi nanti yang cair tadi disembur udara, dia menjadi kerikil. Kerikil-kerikil itu nanti suhunya kalau keluar sini sekitar 100 atau kurang dari 100 di sini. Jadi ini masih panas di sini, keluar dari sini, diembuskan dengan udara. Nah, nanti kan di sini ada udara panas nanti ditarik lagi ke ini preheater ini untuk memanaskan lagi si material yang datang dari raw mill ini. Jadi kalau pernah lihat lewat pabrik semen ya, di depannya kan seperti ini ya, ada menara-menara seperti ini, yang tinggi-tinggi ini. Ini namanya preheater. Gitu. Jadi sekarang teknologinya kan dry process, tadi ada menggunakan preheater. Nah, ini yang tinggi-tinggi kota-kota ini preheater. Ini tingginya berapa ya? 100 lebih kayak 100 meter. Dia biasanya ada 6 lantai. Jadi nanti kalau misalkan sempat bisa kunjungan ke pabrik semen, apalagi bisa naik ke sini ya, kalau misalkan kayak pabrik yang di Bogor sini, ini bagus sebenarnya karena lumayan tinggi ini di sini. Gitu. Ini paling tingginya di kiln, di semen ya. Jadi ini namanya preheater. Kalau yang penyimpanan yang sebelahnya ini yang bentuknya tabung itu silo ya. Jadi seperti itu untuk pembuatan klinker ya, kalsinasinya. Nah, ini sih lebih ininya lagi ya. Saya tadi coba cek, ada di jurnal ya, di jurnal-jurnal itu. Jadi preheaternya ini seklon ya. Ada 1, 2, 3, 4 ini ya, 4 seklon ini. Jadi inilah yang si material debu ya, kan udah jadi debu. Jadi ini berdasarkan ini aja, sudah menjadi debu. Tapi debu panas di sini semua. Debu panas karena semakin ke bawah ini, semakin kalau di sini kan lihat dari mulai 500 sampai 1000 si reaksinya ada dekarbonasi. Kemudian ini CaO ya, CaO kurang dari persen menjadi 17%. Kemudian nah ini oksida ya, oksida akan lepas di sini, aluminium silikat. Kemudian ini sampai 1200 ini di yang tadi klinkernya, kemudian langsung didinginkan. Nah, ini di cooling ini langsung menjadi ini tadi C3S. Nah, jadi ada C, S, A, F tadi. C-nya itu kalsium, S-nya silika, A-nya alumina, F-nya besi, Fe. Gitu. Jadi temperaturnya seperti ini untuk profil temperaturnya. Dan kalau kalau secara ininya teorinya ya, untuk menjadi CaO tadi, dari CaCO3 menjadi CaO. Jadi inilah yang kalau kalau di saya sendiri orang lingkungan, kalau semen itu penyumbang CO2 paling tinggi karena ini prosesnya dari CaCO3 dibakar dia keluar CO2. Karena semua kan ya kalau ada karbon sama pembakaran sempurna kan CO2 ya. Tapi kalau di semen itu tadi karena CaCO3-nya ini yang membuat CO2-nya makin besar. Jadi bukan dari bahan bakar. CO2 itu timbul paling besarnya di semen. 60% lebih itu dari bahan baku batu kapur. Nah, ini seperti ini ya untuk proses utamanya. Ini kan di sini proses kimia ya. Proses kimia yang terjadi di proses semen. Seperti itu. Dan ini adalah proses utamanya di pabrik semen. Karena yang lain itu proses fisika, penghalusan, penghancuran, itu saja. Jadi ini tadi yang saya sebutkan CaO, C, Si-nya S, singkat biasanya. Kalau A, F, ini SO3 biasanya S dan H2OH. Tapi yang paling sering banyak digunakan ini. Karena nanti di semen, itu nanti kandungan ininya yang akan dicek. C3S, C2S, C3A, ini C4AF, ini yang akan karena ini yang ada kandungan di sini. Yang namanya alit, belit, aluminate, ferrit, ini ada di kandungan yang klinker tadi. Hasil dari pembakaran batu kapur, clay, silika, dan pasir besi. Ini bentuknya seperti ini fotonya. Ini namanya klinker atau semen setengah.
begitu. Sampai sini ada yang didiskusi? Kira-kira Silakan kalau ada yang mau tergambar nggak bertanya, bikin semen silakan. seperti apa? Seru Silakan banget kita nih. diskusi, banyak diskusi Saya ya. izin bertanya, Pak. Ya, Miftah, Iya. silakan. Sebelumnya saya Miftah Aulia, saya izin bertanya. Tadi kan sebelumnya disebutkan kalau semen itu kan ada beberapa tipe. Nah, saya penasaran yang membedakan material apa yang membedakan masing-masing tipe itu, Pak? Makasih. Ya, makasih. Jadi untuk semen sekarang ini yang paling membedakan pasti dari komposisi ininya, komposisi bahan bakunya tadi, komposisi bahan bakunya, dan nanti setelah jadi klinker ini untuk yang terutama untuk yang kalau yang jenis-jenis tadi yang sulfat, yang yang tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu dari raw materialnya. Tapi nanti kalau untuk yang tipe 1 tadi biasanya yang digunakan itu ada tipe yang pecahannya lagi. Itu biasanya ada OPC, Ordinary Portland Cement, jadi lebih banyak kandungan si klinkernya. Jadi kan ini klinker ini masih setengah jadi ya, belum jadi semen ini. Ini ditambahkan dengan mineral lain seperti gypsum, fly ash, pozolan, atau limestone, itu menjadi namanya Portland Composite Cement. Makanya kalau kita lihat tadi di gambar semen saya yang kantongnya yang di awal tadi, saya agak flashback sedikit. Nah di sini, nah ini biasanya di sininya akan ada, nah ini nih PCC. Nah ini ada 40 kg PCC. PCC ini masuk jenis yang ini, Portland Composite Cement. Tapi dia untuk yang dipakai untuk yang umum. Ini adalah klinker tadi dicampur dengan mineral lain untuk pengganti yang mempunyai sifat seperti semen. Itu sifat seperti semen itu misalkan kayak kalau zaman dulu ya, atau ada yang ngalamin nggak, kalau dulu orang membangun rumah itu kalau bikin mau masang bata itu semen campur pasir campur kapur lagi itu, padahal kapur itu sudah ada di semen gitu. Makanya nanti biasanya kalau yang kapurnya kebanyakan nanti di plesteran itu dia akan gampang itu. Ada nggak kalau pernah lihat ya temboknya itu kayak langsung remah-remah gitu, disenggol dikit dia langsung pecah gitu, nggak kuat gitu. Nah itu karena campuran tadi. Nah kalau yang tadi disebutkan jenis-jenis semen, kalau yang misalkan untuk yang ini semen-semen ini tipe 1 sampai 5 ini dari bahan baku utamanya. Itu komposisinya. Yang tadi misalkan di sini 82%, 13%. Nah, ini yang kita mix design namanya. Nah, nanti mix dari ininya tidak fix seperti ini, tergantung jadi semennya. Jadi nanti jenis klinkernya beda. Kayak misalkan lagi selain yang ini yang tadi jenis semen ini adalah namanya OWC, Oil Well Cement. Oil Well Cement itu kalau saya share sedikit, jadi kalau di pengeboran minyak itu kan seperti Lapindo ya, udah pernah dengar Lapindo lah, tahu kan ya tragedi Lapindo itu, kan dia lagi ngebor minyak ya, kemudian harusnya setelah ngebor itu dikasih semen khusus untuk menutup lubang bor tadi supaya material atau air atau lumpur yang ada di dalam bumi itu tidak keluar, langsung dikasih semen namanya oil well semen, OWC. Nah itu semen itu khusus, itu klinkernya juga jenis khusus dan komposisi ininya khusus gitu loh, campurannya tersendiri, beda komposisinya. Nah itu semen yang jenis oil well itu begitu kena air dia langsung keras. Jadi semen itu kalau kita pernah lihat tukang ya, kan semen itu kalau hanya klinker yang tadi sudah setengah jadi ini, klinker ini dihaluskan, klinker ini dihaluskan, dicampur air dia langsung keras, karena bereaksi ini dengan air langsung bereaksi dia, menjadi CaOH, dia langsung bereaksi jadi keras gitu. Nah kalau ditambahkan ada material lain namanya gypsum, itu membuat reaksi ini dengan air itu
melambat, sehingga si pengguna atau biasanya tukangnya sempat menggunakan si semen tersebut atau campuran adukan semen tersebut membentuk sesuatu, kalau misalkan kayak untuk plester kan nggak langsung kering semen. Nah itulah makanya tadi kalau komposisinya jenis-jenis semennya tadi, kalau yang umum itu biasanya klinker ini ditambah gypsum ditambah fly ash, makanya namanya tadi PCC, Portland Composite Cement. Nah kalau yang digunakan untuk bangunan-bangunan yang lebih membutuhkan lebih kuat lagi, kayak makanya kalau misalkan rekan-rekan ada yang mau bangun rumah sampai 4 lantai, 5 lantai, jangan menggunakan semen yang biasa yang kantong-kantong seperti itu, karena itu tidak didesain atau untuk bangunan yang sampai tinggi, apalagi bangunan gedung yang apartemen yang itu nggak bisa pakai semen. Itu harus yang kuat tekannya tertentu. Nah itu biasanya klinkernya sama, tapi tadi campuran dari klinker ini, semen itu kan nanti di terakhir ada slide saya, klinker dicampur bahan lain itu menjadi semen. Nah seberapa banyak dengan klinker ini nanti akan pengaruh. Teman-teman mungkin lihat kalau di rumah ya, kayak mudah retak. Itu sebenarnya kalau retak-retak bangunannya retak, atau nanti kalau jalan ya, kalau lihat jalan dicor itu kan ada yang jalan itu kok baru berapa tahun udah dibongkar lagi rusak. Itu karena kualitas beton. Kualitas beton ini dari campuran semennya tadi. Semen jenis apa yang digunakan, nah itu yang sangat pengaruh juga. Jadi seperti itu jenis-jenis semen ya. Jadi bahan bakunya untuk membentuk klinker dan juga nanti jumlah klinker yang dijadikan semen. Itu yang pengaruh. Seperti itu. Bisa menjawab? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi kira-kira yang sampai ke klinker ini? Yang ingin ditanyakan? Jadi ini semen setengah jadi ya. Nah, setelah semen itu setelah bahan utama tadi dibakar menghasilkan klinker ini, nah kemudian di proses terakhir itu digiling. Nah, penggilingan ini menggunakan kalau ada teknologi namanya ball mill. Jadi si klinker tadi dicampur dengan bahan lain tadi gypsum dan fly ash dan batu kapur dengan komposisi yang sudah ditentukan. Kemudian nanti digiling di sini menggunakan bola-bola. Jadi ada drum seperti ini atau ini namanya tabung seperti ini. Nanti di dalamnya diisi bola-bola besi. Yang di sini satu kompartemen satu ini yang bola-bolanya besar. Kemudian nanti di kompartemen yang ini bola-bolanya kecil. Nah nanti material itu dimasukkan, kemudian nanti diputar namanya semen grinding ini diputar. Nanti bola-bolanya kan saling menggiling dari si materialnya sampai halus gitu. Baru nanti cara pengambilan materialnya itu menggunakan udara, disedot. Gitu. Makanya yang halus saja yang akan menjadi produk. Ini kalau di lapangan bentuknya seperti ini, yang kayak tabung gini. Inilah yang namanya ball mill. Ini nanti yang kalau misalkan nanti sempat ke pabrik semen ini ball mill. Ini yang satu teknologi yang termasuknya yang lama ya, yang ini menggunakan ball mill. Ada satu lagi yang tadi yang seperti yang untuk penggilingan di awal. Ini namanya semen mill juga bisa digunakan untuk menggiling klinker dengan bahan lain. Ini di mejanya, ada meja, kemudian ada roller, ya, kemudian diputar meja di sini, ini berputar jadi kayak digiling di meja sini. Nah, ininya gambar teknisnya seperti ini. Nanti udaranya si produknya juga sama kayak tadi, masuk dari atas keluar lewat atas juga. Seperti itu. Nah, kalau di lapangannya bentuknya seperti ini. Kalau nanti ke lapangan bentuknya seperti ini. Ini namanya grinding finish mill ya. Tapi yang digunakan di semen. Ada yang seperti ini digunakan di raw material, itu yang raw mill. Teknologinya sama tapi hanya ukurannya beda. Seperti itu. Ini semen grinding. Nah, ini tadi secara kimia ya. Kalau limestone itu CaCO3-nya 90%, dolomit CaMgCO3-nya 5%, SiO2-nya 5%.
Nah, ini kalau sudah dibakar dengan bahan baku lain tadi, menghasilkan klinker menjadi seperti ini komposisi kimianya. Ini kandungannya sekitar ini. Jadi inilah yang utamanya dari semen ya, klinker ini yang sudah dibakar. Nah, tadi di proses yang akhir tadi itu klinker dengan kandungan ini alit, belit, aluminat, ferit ini ditambah dengan gypsum. Gypsum ini fungsinya untuk dia membuat si semen itu kalau dicampur dengan air tidak langsung mengeras. Dia lebih fungsinya ke situ. Gypsum ini biasanya ada gypsum yang natural, ada yang sintetik atau yang buatan ya. Nah, ditambah dengan ini mineral lain. Mineral lain ini bisa mineral komponen yang mempunyai biasanya sifat seperti semen gitu. Tapi tidak berupa semen gitu. Nah, ini biasanya ada fly ash, ada pozolan, ada limestone atau batu kapur yang grade-nya tertentu. Itu bisa ditambahkan menjadi semen. Nah, prosentase dari klinker inilah yang nanti mempengaruhi jenis-jenis semen tadi. Ada yang jenis OPC, ada yang jenis PCC, ada yang jenis PPC. OPC itu Ordinary Portland Cement. Dia lebih banyak klinkernya, kandungannya biasa sekarang sekitar 80 sampai 90% kandungan. Yang Portland Composite itu biasanya ini sekitar 65%. Tambahannya bisa fly ash, dicampur lagi dengan limestone atau batu kapur, digiling tadi dengan ball mill tadi, menghasilkan semen. Kalau yang pozolan itu campurannya ini pozolan saja. Pozolan itu biasanya dari tambang ya, tambang yang material pozolanik. Pozolanik itu kayak semen tadi kan ada semen Portland, ada semen pozolan, ada semen natural. Nah, itu yang mirip kayak pozolan tadi. Nah, ini dicampurkan di sini. Itu. Ini yang menghasilkan semen. Jadi jelas saya di sini bahwa semen itu dibuat dari tadi proses-prosesnya setengah jadi, ada gypsum, ada fly ash. Ini gypsum ini diperlukan karena kalau orang menggunakan semen, biasanya kalau yang punya rumah atau itu kan nggak akan terlalu aware ya terkait dengan warna semen, kemudian misalkan semen itu pas dicampur dengan pasir dan air, dia untuk plesteran, untuk acian itu dia seperti apa sih yang dibutuhkan? Gitu ya. Durability-nya, kemudian kemudahan untuk dia diaduk atau biasanya tukang itu yang lain. Nah, itu pengaruh dari biasanya ini ada campuran-campuran di sini yang pengaruh. Gitu. Makanya kemudian filler tadi kalau flash ini salah satu fungsinya juga nanti setelah kalau semen dicampur dengan pasir dengan batu kerikil membentuk beton. Ini fly ash ini karena dia kecil ya, bentuknya kecil, dia bisa mengisi rongga di antara yang tidak diisi oleh kerikil maupun pasir, sehingga dia lebih padat dan lebih kuat gitu, wataknya lebih ini, dan juga ini bisa menurunkan hidrat. Kan semen kalau dicampur dengan air dia akan mengeluarkan panas. Nah, itu yang kadang akhirnya panas timbul retak ya. Retak karena tadi ada gelembung udara yang keluar dari proses si semen ini mengering. Makanya kalau kita lihat di jalan kadang atau pas kita ngecor bangunan itu kan setelah beton itu ditaruh ya di jalan, biasanya ditutup ya atau direndam dengan air. Karena terus kemudian dibiarkan dia sampai sebulan ya, nggak boleh lewat jalan itu. Karena menunggu reaksi dari si semen ini dengan semua material yang dicampurkan dengan air, sehingga dia akan menciptakan kuat tekan yang diinginkan. Sehingga pas jalan misalkan dilewatin, dia sudah kuat. Nah, itu reaksinya itu akan terus berlangsung. Nah, itu yang namanya semen hidrolisis. Makanya dia semen itu bisa semen itu bisa keras kalau ditambahkan air. Seperti itu. Jadi inilah produknya semen.
Itu Kalau bahan-bahan baku itu, utamanya. Ya, Pak Imron, kan ya, sekarang banyak kali ya pembangunan jalan tuh menggunakan semen ya, tapi ya. Hampir sekarang mungkin semuanya. sudah ditambah zat aditif tertentu supaya zat tambahan gitu supaya cepat kering ya, karena kan nggak mungkin juga jalan ditutup lama-lama gitu ya. Betul. Kalau itu biasanya di aplikasinya ya, bukan di sini, berarti setelah semen. Oh, Jadi setelah semen. semen, tadi kan kalau di awal itu semen dicampur dengan kerikil, dicampur dengan abu batu biasanya dengan air, dia akan membentuk konkrit, ya kan? Kalau di yang tadi di awal saya ini, yang saya itu penggunaan semen. Nah ini, yang ini. Nah ini kalau untuk di rumah kan mortar namanya, karena cuma semen dicampur dengan air dan pasir. Nah kalau konkrit tadi yang kayak jalan, itu biasanya semen dicampur dengan fine agregat yang halus dan agregat kasar. Kemudian biasanya ada debu batu, dan sekarang ada ditambahkan fly ash juga. Fly ash tadi. Supaya tadi dia menciptakan kuat tekan yang diinginkan dan menurunkan suhunya. Nah kalau untuk tambahan tadi supaya cepat keras, tadi semen kan sudah ada gypsumnya. Sebenarnya untuk tadi memberikan waktu supaya sudah terbentuk baru dia keras gitu. Jadi ada waktu gitu. Nah, kalau biasanya yang digunakan teman-teman yang namanya batching plant ya, yang pakai truk mixer itu, kalau kita lihat kalau truk mixer lewat itu kan dia mixer di belakangnya itu tabungnya agak muter dikit ya. Nah, salah satu yang biasanya digunakan untuk teman-teman itu malah misalkan memperlambat dia menjadi keras, itu adalah glukosa. Makanya banyak di truk-truk supir truk molen itu bawa gula. Supaya tadi misalkan kena macet, gula campur air masukin di situ. Dia akan memperlambat itu si settingnya namanya, setting time. Gitu. Nanti mungkin 2 minggu lagi kita ngobrol terkait sama yang aplikasi-aplikasinya. Jadi tadi itu benar-benar kimia itu yang digunakan itu. Kayak misalkan tadi ini dicampur, kemudian dibikin di jalan ya. Kemarin yang saya bilang kalau di produk kami salah satunya itu yang untuk pembangunan bus Transjakarta itu. Jadi dibongkar jalannya malam, besoknya udah bisa lewat. Nah itu cepat itu keringnya, nggak menunggu lagi settingnya lama-lama. Nah itu ada tambahannya, aditif admixture-nya namanya, admixture untuk obat supaya itu produk ini sebenarnya dia zat kimia, isinya kadang ada rahasia juga sama masing-masing ini ya, masing-masing brand itu dia merahasiakan, tapi ya sebenarnya tadi teman kita salah satunya Pak Bu Hera, Pak Didin itu bikin untuk aditif untuk di beton, dia bisa mempercepat atau memperlambat tergantung dari tingginya yang mana gitu. Cuman ya tadi kalau produknya dia kan biasanya kalau kita lihat ngecor jalan itu pasti lama kan ya, pasti lama gitu, jarang yang bisa, karena kalau mau yang cepat sehari langsung bisa lewat itu harganya bisa sampai 5 kalinya karena tadi ada aditifnya. Jadi setelah semen ini sudah jadi semen, dicampur dengan ini, tambah air plus aditifnya itu menjadi beton. Nah ini yang aditif itu yang harganya lumayan itu, membuat harga betonnya menjadi lebih mahal dibanding beton yang biasa. Karena kalau kuat itu namanya kuat tekan ya. Jadi kalau di konkrit ini kuat tekan itu biasanya dites di 3 hari, 7 hari dan 28 hari. Itu dia akan makin kuat. Jadi semakin lama dia bereaksi dengan air tapi nanti bereaksi dengan air ini ada maksimumnya juga. Jadi makanya kadang kalau konkrit yang sudah dicor baru kemudian direndam airnya tidak akan nyerap lagi karena dia sudah bereaksi sempurna dengan air, sudah nggak bisa ini lagi. Makanya malah yang ada kan ini kedap air kan, karena tadi dia udah nggak bereaksi lagi dengan air gitu. Nah itu makanya tambahan-tambahan itulah yang dimainkan tadi terkait dengan kayak supaya lebih cepat kering atau lebih lambat kering, mengeras gitu ya, mengeras seperti itu konkret. Terus satu lagi juga bahwa
kalau struktur beton itu kalau konkret saja dibikin konkret ini juga tidak akan kuat untuk bisa menahan jadi satu bangunan. Kira-kira butuh apa lagi supaya bangunan itu menjadi kokoh selain beton ini? Ada yang tahu nggak? Besi, Pak. Ya, struktur. Karena kalau pernah lihat itu uji coba, kalau beton dibikin misalkan kayak tiang ya, katakanlah tiang semeter, hanya beton saja, kemudian sama-sama udah mengeras ya, kemudian yang satu beton dicampur di tengahnya ada besi, kerangkanya. Itu dipukul itu pasti yang kuat yang ada rangka besinya tadi. Karena si beton dengan besi itu dia akan lebih kokoh gitu loh. Makanya kalau jalan layang, jembatan itu pasti ada rangka besinya kan, nggak hanya beton doang gitu loh. Makanya kalau ada orang bangun hanya beton doang juga nggak akan kuat. Harus ada rangkanya. Jadi seperti itu. Benar sekali jawabannya tadi. Ada yang lain kira-kira? Yang ingin didiskusikan? Mau tanya nih, berarti kalau misalnya kayak jalan tol itu kan dia taruhlah misalnya tol layang dalam kota yang arah Tanjung Priok itu kan udah lama banget ya. Berarti itu ada kayak zat aditif tambahan juga ya untuk ibaratnya bisa digunakan long term gitu ya. Nah itu kalau yang dari pernah saya baca referensi ya, kayak bangunan jalan, dam, itu memang pasti ada umurnya. Itu pasti ada umurnya. Nah, kalau bicara umur tadi yang saya pernah baca juga terkait dengan ini ya, umur atau studi life cycle dari si produk semen ini. Jadi dari mulai tadi semen ini jadi suatu struktur bangunan sampai dia hancur. Nah, sebenarnya hukum alam itu kan dia memang ini ya, kesetimbangan ya. Dia akan kembali lagi ya. Jadi sebenarnya kalau semen dicampur dengan ini pasir, kemudian ditambah air, kan dari CaCO3 dibakar CaO ya, CaO ditambahkan air, CaOH, kemudian nanti di udara bebas dia kan ada CO2 segala itu, nanti kalau yang saya baca di referensi si beton ini akan kembali menjadi kapur. Makanya kalau kita lihat di bangunan yang sudah mulai rapuh, itu kan dia akan kayak menjadi serbuk lagi, kayak berkapur lagi kan. Jadi si semen ini kalau teorinya sih 50 tahun kalau sampai 50 tahun nih kekuatannya. Itu sudah mulai membentuk lagi menjadi batu kapur lagi. Gitu. Jadi life cycle-nya seperti itu. Gitu. Jadi kayak Tanjung Priok itu kan udah berapa 50 tahun ada nggak? Itu biasanya pasti akan ada itu. 30 tahunan ya? Nah itu, kalau nggak salah referensi itu sekitar 50. Atau mungkin bisa lebih kalau memang tadi, kan yang membuat ini, si konkret ini berubah lagi menjadi batu kapur, itu kan salah satunya tadi reaksi dengan udara. Salah satunya CO2. Gitu. CO2 yang di udara itu, kalau teorinya yang saya baca, jadi kalau industri semen tadi kan menghasilkan CO2, karena saya belajar lingkungan ya, setelah yang ini dari kimianya juga. Jadi batu kapur CO3 dibakar dengan oksigen ya, ibaratnya dengan oksigen lah, menjadi CaO plus CO2 kan, melepaskan CO2 pas dia di tahapan ininya pembuatan semen, kemudian semen dicampur dengan ini membentuk beton, kemudian beton ini membentuk bangunan atau jalan. Nah, di luar itu kan banyak CO2. Nah, nanti pas jadi bangunan itu, dia tuh sebenarnya menyerap CO2 lagi. Si konkret ini menyerap CO2 lagi, nanti dia lama, walaupun itu sangat lambat dan kecil, nanti dia menjadi lagi CO3 lagi. Itunya seperti itu, hukum maksudnya apa ya? Cycle-nya seperti itu. Teorinya sekitar 50-an. Seperti itu. Cuman ya tadi jenis-jenis semennya pasti beda ya. Jadi bagi teman-teman yang mau bangun rumah yang sampai lantai 3, apalagi 4, itu harus sangat diperhatikan komposisi ini. Karena tadi biasanya kalau yang menyampurnya manual, itu antara campuran 1 dengan 2 bisa berbeda kan kualitasnya. Apalagi misalkan jumlahnya untuk ngecor sekian meter persegi, butuhnya sekian meter kubik, itu sambungan itu pengaruh nanti.
seperti itu untuk komposisi di ininya apa namanya di betonnya. Ada yang didiskusikan lagi dari ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu 15 menit lagi nih Pak Imron. Ya, menarik nggak kira-kira ini komposisi semen ini, pembuatan semen. Jadi sudah mulai kebayang ya. Kalau selama ini kan kita hanya lihat kalau di mana, terutama yang kuliah di Jakarta atau rumah di Jakarta kan pembangunan LRT, pembangunan MRT, jalan tol, jalan Transjakarta. Kalau yang saya agak ini malah kalau yang sering lewat itu ya apa namanya, jalan tol Cipali ya. Cipali itu udah berapa tahun itu? Baru berapa tahun tuh Cipali itu. Dan Cipali itu apa? Cipali yang ke Jawa kan ya? Iya, yang ke Jawa, Cipali. Atau kalau Jagorawi yang sisi luar tuh, sisi pinggir. Kan belum lama yang baru ya? Iya, yang baru. Kenapa yang sering dibongkar yang di pinggir, bukan yang di tengah, yang jalur utama? Kira-kira ada yang ini enggak? Karena tadi apa namanya, kualitas dari betonnya itu tadi beda dulu dengan sekarang ya. Iya, benar-benar. Dan itu biasanya tadi mulai kelihatan kalau jalan beton itu batunya mulai muncul kelihatan. Dari biasanya halus dia akan muncul batu, itu mulai lepas gitu. Nanti retak. Nah, itu sudah kuat tekannya udah sangat turun dan reaksi dari si menjadi kapur lagi lebih cepat karena spesifikasi beton yang seharusnya kuat tekannya beton kualitas K berapa itu menjadi turun. Itu yang kayak Cipali belum lama ini sudah banyak sekali yang dibongkar, dicor lagi gitu. Pada setebel itu. Jadi sebenarnya itu yang buat apa namanya, kualitas beton itu sebenarnya kalau didesainnya itu bisa sampai 50 tahun. Kalau memang apa namanya, kualitas semen dan beton itu sudah sesuai. Kalau semen sih dari dulu, dari zaman pertama kali semen ditemukan ya, semen hidrolis tadi, itu pembuatannya seperti itu. Itu pembuatan semen ya, kemudian menjadi semen. Nah, saya ingin tambahkan sedikit terkait dengan ini, bahan baku alternatif. Karena ini menarik ya, karena tadi bahwa semen ini industri ekstraktif, dia menghasilkan CO2, sehingga sekarang itu di pabrik-pabrik semen itu paling sekarang digalakkan untuk menggunakan bahan bakar dan bahan baku alternatif. Nah, kalau bahan bakar alternatif, kita tahu ya bahan bakar semen itu kan batu bara. Sehingga bahan bakar alternatif yang banyak sekarang digunakan itu dari limbah industri. Nah, kemudian untuk bahan baku alternatif tadi bisa digunakan abu terbang yang dari PLTU. Kita tahu ya, listrik kita kan sebagian besar masih menggunakan batu bara PLTU-nya. Nah, itu kan batu bara sekian juta ton itu dibakar. Itu tidak semuanya menjadi energi. Pasti akan menjadi sisa dari pembakarannya berupa abu. Nah, itu yang bisa digunakan di pabrik semen. Ini di bahan baku alternatif. Nah, ini biasanya tadi dari bahan baku tradisionalnya untuk raw material di semen ya, limestone, clay, silika, aluminium. Ini kan secara konvensional tradisional atau yang ada di alam kan ini materialnya. Limestone itu batu kapur yang di Gunung Kapur, clay, pasir besi, pasir silika. Nah, ini sekarang banyak sudah diganti dengan bahan baku alternatif. Paling besar sekarang misalkan pasir besi. Nah, pasir besi ini sudah jarang digunakan di pabrik semen, tapi digunakan copper slag biasanya. Copper slag itu hasil samping limbah dari peleburan baja, copper slag. Kemudian iron konsentrat itu juga dari peleburan. Ini bahan-bahan baku utama ini yang sekarang banyak digantikan itulah dengan bahan baku dan bahan bakar alternatif. Nah, kalau bahan baku tadi karena kandungan CSAF tadi, jadi bahan-bahan itu yang nanti dicari di limbah ya. Ini banyak kan alternatif ini. Ini biasanya dari limbah kayak fly ash, bottom ash ini dari tadi yang pembakaran di PLTU ya, batu bara.
ini glass blast furnace slag ini dari peleburan, kemudian steel slag juga dari peleburan, ini yang slag dari peleburan. Nah, ini yang bisa digunakan untuk bahan baku alternatif untuk menggantikan tadi bahan baku yang dari alam. Nah, kalau ini sih untuk gambaran saja bahwa konsumsi paling besar di semen untuk bahan baku alternatifnya itu dari ini paling besar fly ash, karena ini menjadi campuran tadi dengan klinker menjadi semen. Ini paling banyak digunakan dan ini sebenarnya sangat membantu karena kita tahu PLTU kita banyak menggunakan batu bara dan jutaan ton abu terbangnya itu menjadi limbah. Dan itu harus dikelola dengan baik dan itu dimanfaatkan di pabrik semen. Bottom ash ini yang abu yang tidak terbangnya ya, ini hanya 8% ini untuk di raw material yang tadi di campuran di semen karena dia ada atau copper slag ini dia digunakan di raw material. Ini material-material lain. Nah ini yang raw material atau bahan baku. Nah untuk bahan bakar sendiri ini biasanya ini beberapa yang sudah digunakan, banyak digunakan. Ini ada RDF, ini refuse derived fuel ya, atau bahan bakar yang berasal dari limbah domestik. Jadi limbah domestik ini yang kebanyakan itu bentuk plastik yang sudah tidak bisa digunakan ya. Jadi ini digunakan di pabrik semen, jadi sampah domestik tangga itu biasanya disortir, yang organik menjadi pupuk, yang anorganik ini kalau bisa reuse itu bisa digunakan kembali atau recycle. Nah kalau yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi itu diproses dengan proses tertentu, contohnya kayak bio drying atau apa. Nah nanti membentuk si plastik, biasanya banyak kan plastik sih ya kayak di kita ya, plastik kantong atau apa gitu, yang material yang tidak yang anorganik tadi itu dikeringkan dulu karena sampah domestik di Indonesia itu sangat basah sehingga harus dikeringkan, kemudian nanti digiling atau dicacah membentuk bahan bakar alternatif yang disebut ini RDF, refuse derived fuel ya, turunan dari sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu juga ini sekam. Jadi sekam padi itu banyak digunakan di pabrik semen. Mungkin banyak yang nggak nyangka ya kalau pabrik semen menggunakan sekam ini. Jadi sekam ini digunakan per jam itu bisa sampai 10 ton ini. Tergantung supply masalahnya kadang. Justru pabrik semen itu butuh realisasi ini, tapi suplainya yang kadang tergantung musim. Kalau lagi panen banyak, kalau lagi enggak ya. Nah kemudian ada oli bekas dan limbah industri lain yang mengandung kalori. Jadi kalau syaratnya ini biasanya mengandung kalori. Ini yang sebagai bahan bakar. Nah kemudian bahan baku alternatif ini tadi yang fly ash, kemudian gypsum tadi kan ada gypsum natural ya yang dari tambang, ada gypsum sintetik. Nah sekarang juga banyak digunakan gypsum sintetik, ini hasil samping dari industri. Kemudian ada copper slag, ini juga peleburan yang tadi, bottom ash yang tadi. Ini abu tidak terbangnya yang di PLN, PLTU. Gitu. Nah ini untuk pemanfaatan ini yang diperlukan ini tadi kandungan silika, kalau bahan baku ya, silika, alumina, besi, CaO ini lebih dari 50% kandungannya. Nah kalau ini sih karena terkait bahan baku alternatif tadi kebanyakan dari dari limbah, makanya kandungan logam beratnya juga dicek. Nah, kemudian kalau untuk bahan bakar sendiri, selain pastinya untuk kalori ya, karena bahan bakar kan nilai panas ini minimal 2.500 dan kandungan logam beratnya tertentu seperti ini. Ini biasanya ada di izin ya. Jadi kalau kita mau memanfaatkan limbah B3 terutama ya, bahan berbahaya beracun untuk bahan baku atau bahan bakar alternatif itu harus punya izin. Nah, nanti ini biasanya dituliskan di izinnya, di izin untuk pemanfaatannya, seperti itu. Pak Imron sebentar, tadi ada mahasiswa udah 3 orang tadi yang resen. Oh resen, silakan. Saya nggak lihat ini soalnya.
Udah Silakan. turun lagi, tapi silakan kalau masih mau Nggak apa-apa. Sorry, bertanya. nggak Iya. lihat soalnya tadi. Oh iya, ini ada yang bertanya dari chat. Dari chat. Heeh. Mengenai rumah atau bangunan yang tahan gempa. Nah, itu bahan atau komposisinya apa yang membuat bangunan tersebut bisa tahan gempa? Apakah dari komposisi semennya atau ada tambahan aditif lainnya? Dari Kalau Yolanda. yang tahan gempa ini ya. Mungkin kalau menurut saya sendiri ya, kalau tahan gempa kan sebenarnya dari desain yang pertama desain sebelum kita bicara bahan bangunannya. Tapi strukturnya juga kan pengaruh ya, desain strukturnya. Kayak misalkan kalau apa namanya yang dulu pernah di daerah mana itu dia bentuknya agak-agak aneh ya, karena terutama kayak di Jepang itu kan dia juga Yang di Kuningan ya, yang Nah, waktu nyambung jalur LRT bukan? ya yang itu sama yang di Jogja ya. Jogja juga kan ada bentuk bangunannya dia ini ya apa namanya strukturnya ya, atau desainnya juga. Jadi kalau yang tahan gempa sih kalau menurut saya tidak hanya dari si material penyusun bangunan, tapi juga desainnya dan strukturnya. Karena apa ya namanya kalau kita lihat sekarang aja kayak yang sering lewat Semanggi itu kan ada apa namanya tuh jalan lingkar yang Semanggi yang baru itu ya. Dia bisa bentangan segitu tuh dia tanpa ada tiang ya. Padahal itu kan sangat sangat apa namanya berat dan juga ini ya panjang. Biasanya kan sekian meter sudah tiang supaya sebagai kokoh. Karena tadi desainnya juga selain bahan yang ada di apa namanya itu di jalan tersebut juga kan pengaruh. Kalau bahannya kayak semen itu kan tadi jenis-jenis semen dari tadi apa namanya kalau biasanya digunakan untuk yang mau kuat itu biasanya yang OPC tadi. OPC itu yang banyak digunakan di sini pembangunan LRT ya. LRT yang namanya MBZ biasanya jalan lain itu dia apa jenisnya yang tadi ini apa namanya yang komposisi internalnya lebih banyak dan juga kuat tekannya yang akan lebih diperhatikan. Jadi dia biasanya kalau yang para kontraktor jalan layang atau bangun persyaratan khusus untuk kuat tekannya tadi biasanya. Sepertinya ada gangguan. Bentar kita tunggu dulu ya. Sorry, terputus ya tadi saya ya. Ya. Gangguan ini ya. Iya tiba-tiba ngilang, tapi udah muncul lagi. Ini Oke. jadi apa? Tadi sih sebenarnya udah hampir di slide terakhir sih kalau saya yang tadi terkait dengan ini izin. Jadi udah yang terakhir tadi ini. Udah slide terakhir saya untuk penggunaan bahan bakar alternatif. Jadi tadi kalau yang tahan gempa kembali tadi tergantung juga dari strukturnya dan desainnya, baru nanti material penyusunnya. Karena tadi misalnya kalau kayak sekarang ya kita apa namanya banyak yang menggunakan bangunan itu kan pakai apa namanya bata ringan ya. Nah, bata ringan itu kan dari apa? Dari semen juga kan. Tapi dia dicampur dengan kalau nggak salah ini ya apa namanya? Ada yang tahu nggak spon apa ini ya? Spon apa busa ya? Bukan busa apa namanya? Yang untuk yang putih itu loh, styrofoam ya? Styrofoam. Nah, itu dicampur dengan material semen gitu kan. Semennya komposisinya tertentu dan itu menjadi kuat, tapi dia juga apa namanya ringan. Itu menggantikan bata merah yang lebih berat gitu. Gitu. Terus kayak mortar utama itu yang bikin ya tadi apa namanya tuh hebel gitu-gitu itu kan dari semen itu sebenarnya
Dan itu inovasi-inovasi sekarang tadi produk, kalau kalau kita lihat googling atau apa itu produk inovasi produk setelah semennya itu loh yang banyak di inovasinya. Jadi semen plus campuran yang menjadi konkret, bagaimana cara membuat konkret kuat tapi dia semennya sedikit dan ringan gitu dan kuat. Nah, itu yang banyak dilakukan inovasi seperti itu. Cukup jauh nggak yang tadi gempa? Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Karena waktunya juga Pak Imron sebetulnya masih seru dia, cuma masih ada sesi berikutnya. Tapi minggu depan kan dikasih tugas dulu nih ya Pak Imron. Ya. Jadi karena ada 40 mahasiswa, silakan berkelompok membentuk menjadi 10 kelompok aja ya. Jadi satu Boleh. kelompok 4 orang. Tugasnya silakan Pak Imron. Jadi kalau saya usulkan deh ke Bu Hera juga. Jadi kan tadi ini kan kimia industri. Jadi ibaratnya nanti kimia di industri seperti apa. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk mencari satu jenis industri. Mudah-mudahan sih nggak sama ya industrinya. Terserah industri apa dicari. Kemudian tadi mengenal dulu proses di industri tersebut seperti apa prosesnya. Bikin essay ya, nanti di pertemuan terakhir kita coba masing-masing presentasi ya, boleh ya? Mempresentasikan tadi, jadi misalkan kayak saya nih, industri semen itu prosesnya begini, dilihat dari sisi kimia yang terjadi seperti ini. Nah kemudian nanti dibahas juga di industri tersebut, kira-kira yang untuk di labnya misalkan kan biasanya kimia di lab. Nah labnya adalah kayak di semen itu ada lab kimia, ada lab fisika. Nah, kemudian misalkan lab kimia itu biasanya menggunakan karena semen yang dianalisa adalah kandungan tadi silika dan lain, alat yang digunakan adalah X-ray atau yang lain juga ada kayak tadi kan ada bahan bakar berarti perlu menggunakan alat namanya bom kalorimeter karena dia untuk menguji nilai kalorinya, ya kan? Nah, terus alat apa lagi yang dibutuhkan yang ada di industri tersebut, gitu. Nah, nanti begitu sudah ada alatnya, berarti di situ nanti analisanya yang diperlukan di situ apa dari ilmu kimianya. Jadi analisanya apakah analisa organik, anorganik, kayak misalkan kalau semen kan tadi anorganik ya, banyak kan logam, pakai X-ray. Kemudian tadi kalau di migas itu kan misalkan ada yang ngambil migas kan berarti dia misalkan diproses refinery kan dia destilasi ya. Destilasi prosesnya seperti apa? Nah, nanti biasanya kalau di migas itu kan pasti banyak menggunakan gas kromatografi kan. Nah, gas kromatografi kan itu seperti apa nanti? Misalkan juga nanti kayak misalkan kalau di industri peleburan kayak yang saya dulu nikel itu kan berarti dia proses pembuatan nikel seperti ini. Nah, nanti alat atau lab kimia lab yang dibutuhkan di situ apa? Termasuk misalkan ada lab lingkungan, ada lab tadi di semen ada lab bahan bakar alternatif. Nah, cari inilah. Kalau sekarang kan cari info dan ini kan pasti banyak ya, Bu Vera. Iya, lebih mudah. Mana-mana bisa sumber tadi. Nah, jadi supaya bisa mengenal tadi bahwa lulusan kimia ini tahu prosesnya, kemudian juga nanti tahu alat-alat yang digunakan di sana. Nah, kalau udah tahu alatnya, berarti kan saya harus tahu, berarti nanti preparasi sampelnya seperti ini. Misalkan kayak alatnya di ICP. Kalau ICP berarti yang dianalisa apa nih, unsur apa. Sampelnya seperti apa. Berarti preparasinya harus begini. Gitu. Nanti sampai ke hasil analisa dan tadi produk dari lab ya, seperti apa. Gitu. Karena salah satu kembali yang saya pernah sharing, salah satu yang menjadi tantangan utama bagi lulusan kimia nanti misalkan di lab adalah angka dari lab itu harus bisa menggambarkan yang ada di lapangan dan itu harus menguasai lapangan dan juga tadi teknik sampling, teknik analisa juga harus menguasai, instrumen harus menguasai seperti itu. Berarti untuk jadi harapannya sih nanti bisa bergambar sebelum masuk ke industri.
Kegambar nggak kira-kira? Berarti minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka, Ada silakan pertanyaan nggak kalian. kira-kira? Halo? Ya, saya Ya. sih ya. Berarti minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka. Pertemuan itu nanti bisa digunakan kalian untuk kerja kelompok ya, untuk menyusun tugas yang tadi disampaikan oleh Pak Imron. Ya, Esai ya, berarti tugasnya berupa esai ya, Vera? ya bisa berupa esai, tapi nanti ada presentasi di dalam Di bentuk akhir pertemuan. PowerPoint ya. Oke. Ya mungkin Di nanti akhir berapa? pertemuan. 15 menit per kelompok cukup kan ya? Baik, terima kasih banyak Pak Imron untuk banyak sekali ya ilmu yang diperoleh gitu. Kita ada bayangan ternyata industri semen juga membutuhkan ahli kimia yang banyak juga ya. Jadi jangan khawatir lulusan kimia itu ladang pekerjaannya sedikit karena kimia itu ada di mana-mana ya. Jadi ini adalah salah satu industri yang mungkin nanti bisa rekan-rekan minati gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Imron. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Kepada mahasiswa silakan berbagi kelompok. Nanti PJ-nya tolong sampaikan ke saya ya kelompoknya. Insya Allah kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.